RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Nurmiati dari Jakarta. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji, semenjak saya datang ke RDAY, alhamdulillah udah banyak yang dipraktekin ilmu Pak Haji. Dan alhamdulillah satu persatu udah ada yang terkabul Pak Haji. Ya. Yang pertama jual rumah, yang kedua tuh tangan saya sakit, nggak bisa diangkat, saya pakai CD dibalik, terus sama centongin, terus mau pilek, tenggorokan perih, saya centongin sembuh Pak Haji. Testimoni. Gak usah lah Pak. Gak sepak. Orang suruh ngambilin yang di kantor dong. Cuma itu Pak, saya kan udah ikut Sekarang privat. pertanyaannya apa? Iya, saya udah ikut privat, yang 10 sama yang potong sapi juga udah sedekah itu juga. Pertanyaannya Tapi apa? itu saya pernah ketipu Pak. Kok kata Pak Haji kan kalau udah pakai CD terbalik, BH terbalik, mandi juga nggak bakal kena ketipu. Saya kena ketipu, itu salahnya di mana Pak saya Pak? Salahnya? Iya, ada kurang sedekah. Kurang sedekah. Oh, Sedekahnya gitu. kurang. Jadi akhirnya ketipu. Kan sedekah artinya tolak bala. Ada Tapi lagi? kalau ada nomor itu, nomor orang yang nipu itu masih ada sama kita, bisa nggak tuh Pak biar dia kembaliin gitu Pak? Apa? Kan masih ada nomor orang yang nipu saya itu, bisa nggak tuh Pak supaya dia ngebalikin uang saya nggak gitu? bisa. Oh nggak usah. Itu udah gobloknya ibu. Jadi diikhlasin aja ya Pak? Hah? Diikhlasin aja gitu? Iya. Oh iya. Legowo. Iya. Ya Orang udah. duit udah di orang jangan diminta lagi. Nanti balik duitnya enggak, penyakitnya balik. Kan mumpung ibu lagi wajahnya jelek, sayang. Ya. Itu satu lagi Pak, ponakan saya kan pakai sawah ibu saya di Padang. Terus kakak saya kan minta abang saya tuh jangan dipakai gitu biar disewa. Tapi dia nggak mau ngembalin Pak, bilangnya udah disewa sama dia, tapi bilangnya uangnya udah sedekahin lewat masjid, di masjid. Saya minta di masjid itu atas nama siapa, orangnya yang mana gitu kan, mesti tahu. Karena kan waktu itu saya masih ada di Padang ya Pak. Kenapa uang itu kok bisa disedekahin, dia yang nyedekahin bukan saya gitu, yang punya sawah gitu. Itu gimana Pak caranya supaya sawah itu bisa ngembalin ke saya? Gosok mukanya keponakan ibu, digosok di alat kelamin ibu. Gosok sampai keluar api. Bilangnya kembalin gitu Pak. Balik. Oh gitu ya Pak. Kalau keluar asap terus sampai keluar percikan api. Ya udah Pak, itu aja ya Pak. Ya, Makasih. sip, tepuk tangan dong dari Padang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Abdul Syukur Pak Haji dari Jakarta Timur. Syukur. Iya. Oh iya. Ingin menanyakan Pak Haji, gimana caranya untuk saya mengobati orang tua saya dengan cara RDAY? Buang. Yang kedua, Ngobatinnya apa sakitnya orang tuanya? sakit kaki Pak Haji. Sakit apa? Dokter bilangnya macam-macam Pak Haji. Ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang dia rematik gitu Pak Haji. Dicentongin dong, centongin. Belum punya Pak Haji. Ini Biar baru dikasih. pertama. Insyaallah Pak Haji. Yang kedua, kalau untuk usaha Pak Haji, apakah caranya sama secara global atau setiap orang beda-beda Pak Haji? Sama. Ya. Terus- Tinggal nanti ditekannya pada saat finishingnya aja. Usahanya apa? Bapak nanyanya usahanya apa? Buka laundry Pak Haji. Hah? Laundry. Gampang. Cara dalam Bapak digosok di mesinnya. Siap Pak Haji. Mesinnya warnanya apa? Putih. Misalkan. Putih. Iya. Gosok sampai warnanya hitam. Terus yang terakhir Pak Haji. Satu lagi Pak Haji. Ya. Gimana cara ngobatin istri yang judes Pak Haji?
Istri yang judes jangan diobatin. Justru kalau bisa kita kembangin biar dia super judes. Ya Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu bersyukurlah kalau kita punya istri yang judes. Gitu. Kenapa? Karena itu bisa buat tumbal. Ya salah. Jadi nyumpahin Pak, nyumpahin. Pakai Kayak anak metode. saya main air. Foji, jangan main air. Awas, kalau Foji main air, Papa punya mobil Rubicon. Ayo, awas. Punya Rubicon. Ya, diulang-ulang, jangan sekali doang. Kayak orang manggil ayam, krr, kan? Krr, 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 krr. Nah, lo justru itu pemantuk. Kalau korek kami pemantik. Iya. Istri yang judes itu pemantik. Metode yang baru kemarin Pak Haji ya. Iya betul. Insyaallah, insyaallah. Jadi lo ucapin, lo sumpahin istri lo Gimana dengan contohnya, dia Pak Haji? judesnya. Contohnya gimana Pak Haji? Istri gue nggak judes sih. Siapa yang bisa nyontohin coba dapat 1 miliar? Ada nggak? Jadi lo aja yang apa ngungkapin aja, Gitu ya, Pak Haji. ngomong. Siap, siap. Ya, nanti habis ngomong lo teriak begitu di depan bini lo, kan nanti lo langsung digampar. Iya. Bapak dan Ibu, ilmu nyumpahin ini jangan diragukan. Ini hanya ada di Indonesia, di RDI aja. Di tempat lain nggak ada. Mau dimanapun ibu cari nggak ada. Ilmu sedekah pembersih WC 100.000. Misalkan bapak dan ibu punya anak mau masuk di Akmil, mau masuk pegawai negeri, P3K, mau apa, sedekah deh pembersih WC, langsung lulus. Hanya ada di Indonesia, di sini aja. Nah, nggak tahunya Pak Bu, saya juga baru tahu dari tamu-tamu saya. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu nggak taunya ada di YouTube. Bapak nanti lihat di YouTube. Jadi ibunya Syekh Sudais itu dia ngamuk sama Syekh Sudais. Ngamuknya apa? Karena Syekh Sudais kecil itu nakalnya luar biasa Pak, Bu. Kalau ada tamu, makanan tamu dikasih pasir sama Syekh Sudais. Akhirnya ibunya kan jadi marah. Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal, kamu nanti kalau besar jadi imam Masjidil Haram. Awas, kalau kamu masih nakal, kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Nah, ilmu itu kenapa nggak kita praktekin untuk hajat kita? Daripada kita sekolah tinggi-tinggi. Coba bapak dan ibu lihat di negeri ini, sekolah tinggi-tinggi jadi apa coba? Jadi staf ahli, ya kan? Jadi pemimpin nggak? Enggak. Udahlah bos, lo sumpahin Siap. istri lo yang judes itu, Siap. biar cepat dipanggil sama Allah. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya Zusmiwati dari Bengkulu. Bengkulu. Iya. Ya. Saya ini hanya baru tahu dari YouTube. Saya sudah jalankan dari YouTube itu mandi jam 00, baca Al-Quran. Alhamdulillah udah selesai. Ya. Tapi 10 hari Pak, baru selesai 30 juz, bukannya 9 juz. Udah katam. Udah, Udah. udah. Oh iya. Dulu sebelum kenal RDI pernah katam nggak? Belum, cuman bisa ngaji itu aja. Wow, tepuk tangan dulu dong. Coba lihat ada HP tuh, ada apa tuh? Coba lihat tuh HP. Ada gak Bapak dan Ibu? Coba lihat, ada gak? Coba alat kelaminnya ada yang ketinggalan di bawah gak? Coba.
Tuh alat kelaminnya dia ketinggalan gak di bawah alat kelaminnya? Ada gak alat kelaminnya ketinggalan di bawah tuh? Apa Bu? Jadi maksud kami memang kami belum mendapatkan apa-apa, tapi setelah saya melakukan mandi sampai saya mau berangkat sini, saya tetap mandi jam 00 Pak. Walaupun mengaji tetap terus. Saya lakukan dari jam 00 sampai subuh. Nah yang saya rasakan hanya Enggak. saya merasa tenang gitu aja. Oh iya. Sekarang saya Ini merasa testimoni atau mau nanya? mau nanya dulu. Nanya. Apa Ya. pertanyaannya? Yang saya tanyakan kami melakukan ini juga karena terus terang saya punya utang Pak. Ya. Utangnya 105 juta. Ya. Nah, tapi begitu saya ke tempat orang yang nagih, saya lakukan seperti yang di YouTube itu, saya salami bosnya. Sebelum salaman Ibu melakukan apa? Saya ditagih oleh apa namanya? Ya. Saya ditagih terus. Sebelum Ibu salaman sama yang ditagih, Ibu meraktekin ilmu RDAI apa enggak? Saya apa colek-colek itu Pak. Colek apa? Saya salami. Colek apa? Colek kemaluan saya. Apa namanya? Jadi setelah itu saya salami bosnya. Iya Saya ini bapak-bapak pada japri saya, alat kelamin Ibu namanya apa? nggak punya nama Kak. Nggak punya nama. Enggak punya nama. Cihuy aja, cihuy aja. Cihuy. Itu aja. Cihuy. Iya. Itu mah bahasa Pamarican. Iya. Tahu gak Pamarican? Sana Jawa Barat Pamarican. Iya. Jin buang anak Pamarican. Ciamis sana itu. Oh namanya Cihuy. Gimana coba Ibu nyolek? Jadi setelah saya menghadap, Pak, saya ditagih. Saya bukan tidak tanggung jawab kepada utang, namun saya belum ada uang sama sekali. Mana buku rekeningmu? Ini saya liatin. Dan itu saya liatin juga surat panggilan pengeringatan. Kemudian lagi, sudah Bu, nggak ada pembayaran bulan ini. Cuman itu jawabnya. Tapi saya sampai sekarang diam dia. Jadi saya mohon bagaimana cara saya melunaskan utang. Tiap tersebut. hari Ibu datang ke dia. Tiap hari Ibu colek alat kelamin Ibu. Tiap hari datang ke dia. Tiap hari colek alat kelamin Ibu. Tiap hari buat salaman. Tiap hari sampai dia almarhum. Nanti utang dibawa mati. Oke? Oke. Sip. Tepuk Terima tangan kasih. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Redi Supriyadi dari Bekasi Cibarusa, Pak. Cibarusa Bekasi. Iya. Kayaknya ini jodoh saya banget ini RDAY, Pak. Jodoh? Iya, sama saya, Pak. Hah? Sama nama saya jodoh banget. Redi anak yatim gitu. RDAY. RDAY. Redi anak yatim. Nama Bapak siapa? Redi Supriyadi. Redi Supriyadi. Supriyadi. Oh iya. Iya. Soalnya saya Soalnya ngalamin. ada kambing saya baru lahir belum saya namain. Saya lagi nyari nama. Cocok bener ya. Sebenarnya saya itu ngalamin yang namanya anak yatim kurung tadi, Pak. 7 bulan dalam kandungan ibu. Oh Bapak. Mm. Oh Bapak 7 bulan di dalam kandungan ibu, Iya. bapaknya meninggal. Iya. Sehingga Bapak anak yatim kurung. Iya. Nah, bisa gak kalau Bapak setuju biar hajatnya terkabul, ibu-ibu nanti cium keningnya Bapak. Ya alhamdulillah banget, jadi sepertinya mengikuti jejak Rasulullah. 6 tahun ngikut kakek meninggal juga, Pak. Oh Bapak. Dari bapak pas sebelum lahir, kakek pas 6 tahun umur saya, kakek meninggal. Nah itu ngikut nenek dan emak yang ya benar-benar Kenapa jatuh. nggak sekarang ikut kebo bule gue?
Sekarang mau nanya apa bos? Ya ini alhamdulillah saya kenal RDAY sejak bulan November. Bos, di Indonesia atau di luar negeri tidak ada istilah yang namanya yatim kurung, nggak ada. Adanya di sini doang. Anak yatim ya sama semua. Kalau di sini nggak bos, gue pilah-pilah. Ibaratnya gue beli jeruk sekeranjang, gue sortir bos, mana yang manjur. Oh yang manjur yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, sortir kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar enggak, di luar RD enggak ada. Yatim umroh, gue sortir lagi anak yatim yang udah berangkat umroh walaupun kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gue sortir lagi yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud aja. Kalau di luar enggak ada bos. Terakhir nih bos, the bestnya RDAI bos. Bukannya gue banggain enggak. Anak yatim gue paksain suruh tahajudnya jam 1. Kalau di luar sana tahajudnya jam berapa bu? Jam 3 udah kadaluarsa bos. Makanya banyak orang pada protes. Kenapa sih Pak Haji mesti bangun jam 00? Gue gak bisa jawab bos asli. Karena ini udah dari dulu kan 2011. Baru kemarin tamu gue yang jawab, nggak taunya ada di Al-Quran, di Al-Munzamil. Ayat berapa tuh? Jadi bangunnya setengah, bukan malam. sepertiga, setengah. Setengahnya. Jadi jam 00. Jadi sebelum dan sesudah diantara boleh bangunnya jam setengah 12 malam, boleh bangunnya jam 12 lewat seperempat. Ada tuh surat apa tan? Al-Muzamil. Gue juga baru tahu. Kenapa sih Pak Haji tamu-tamu RD dipaksain suruh baca Quran? Nggak taunya ada juga di situ di Al-Quran. Kenapa sih Pak Haji mesti tahajud jam segitu? Ada juga. Kenapa sih Pak Haji tamunya mesti mandi? Harus mandi. Nggak taunya udah dipraktekin juga. Ada bos. Baru kejawab. Gue ngajarin 2011, baru kejawab 2024. Kalau orang kan dasarnya apa dulu? Ngapain? Ntar juga ada ketemu. Ketemu. Sholat tobat dari 2011. Baru kejawab sekarang. Ada di surat Nuh ayat berapa? 10, 11, 12. Lalu praktekin deh. Ya justru itu Pak. Jadi saya jatuh cinta benar-benar sama RDAY itu. Jatuh cinta. Jadi hidup apa? Kalau saran gue setuju gak? Biar lo cepet terkabul, jatuh cintanya jangan ke RDAY aja, tapi lo jatuh cinta juga sama ibu yatim. Pasti. Ada ibu yatim yang usianya 90 tahun. Ada 2 orang. Dia mengharapkan kasih sayang, cinta kasih sama tamu-tamu RDAY. Nah, lu udah gue pilih. Ya itu alhamdulillah Pak Haji, saya selama ini sewaktu masih bekerja, saya mengurus anak yatim piatu itu 4 orang Pak. Oh di mana? Di sini, tapi sekarang udah alhamdulillah udah Di mana? Di Pulau Gadung waktu itu Pak. Pulau Gadung. Waktu saya masih tinggal di Pulau Gadung. Nah yang keduanya saya sejak tinggal di Cikarang, saya punya lagi 2. Alhamdulillah 4 orang itu udah berhasil semua, udah rumah tangga. Tinggal 1 lagi sekarang umur 7 tahun, kelas 1 SD. Cewek perempuan. Nah inilah Pak kayaknya ya sekarang mungkin pertanyaan atau mau cerita atau mau ya pertanyaannya dongeng? Saya tuh gimana biar berhasil gitu, hajat saya berhasil gitu apa? Pak. Hajat sayanya bisa berhasil terkabul gitu Ya Pak. meraktekin ilmu RDAI bisa gak bangun jam 00, senyum, mandi pandan, tahajud, maksain baca Quran, bisa gak? Sudah Pak, udah saya Nah, ya lakukan. udah, Ya. terus. Ya ini sedikit-sedikit udah ada ya, bukti gitu Pak. Baru 2 minggu kemarin itu ada orang dari bank datang ke rumah tanpa saya minta malah menawarkan uang gitu Pak. Nggak apa-apa, nawarin kredit orang bank. Iya. Ya udah ambil, Iya, ntar kasih ke gue. boleh diambil Pak ya. Lo ambil, lo tanda tangan, ntar duitnya store ke gue ya. Memang uangnya belum saya diapa-apain Pak. Sebab apa? Saya sekarang kan jatuh benar-benar jatuh ke bawah sekarang ini Pak. Iya. Emang ada jatuh ke atas?
Sampai sekarang ini saya tuh sampai jualan nasi uduk dan nasi kuning, Pak. Nggak apa-apa, Bos. Iya. Tahu gak lo kenapa susah? Kenapa lo jatuh? Kenapa lo dagang nasi uduk? Nah, Kenapa lo justru dagang nasi kuning? Karena doa gue tiap malam doain lo biar lo jatuh terpuruk. Karena kalau lo nggak jatuh, nggak mungkin lo datang ke RDAY. Amin. Doa gue jangan disalahin nasib, gue Amin. aja yang disalahin. Alhamdulillah. Iya, gue aja yang disalahin ya. Emang doa gue tiap malam gue doain lo biar terpuruk. Ya, keduanya ada satu lagi nih, Pak. Saya itu sedikit-sedikit selama ini kan bisa membantu orang kalau luka apa yang jatuh dari motor atau knalpot. Banyak orang yang tahu Bisa bantu orang bisa sakit. ngobatin, Pak. Ngobatin apa? Luka. Luka. Jadi walaupun luka saya ludahin. Kalau perempuan luka alat kelamin bisa gak lo bantuin? Takutnya suaminya, Pak, yang ribut, yang marah. Suaminya marah kalau rapat. Ini nggak ada suaminya udah 99 tahun. Ada 6 orang tuh di belakang. Alat kelaminnya lecet tadi. Naik kuda gue suruh jangan mengkar, dia mekar. Ngangkang, jadi pada lecet. Bisa gak tanpa di rongsen? Pasti. Nggak pasti. Nah, maksud saya gini, Pak. Saya mungkin dikasih sama Pak Haji. Saya itu biar bisa nolong bantu atau bantu orang yang sakit, bisa ngobatin. Saya mohon minta centongnya itu, Pak. Oh, minta Ngobat dikasih, orang. beres. Iya. Centong, Ya, apalagi dikasih pasti. apalagi centong buat Centong, penarik rezekinya, pasti. Pak. Tadi kasih ya. Ya. Sip, tepuk tangan Oke, dong. terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Hafairbi Mutakin Nusur, Pak Haji. Nama? Hafairbi. Panggilannya siapa? Hafa aja nggak apa-apa. Hafa. Hafa. Oh iya. Saya usianya Tinggal di mana? Tinggalnya di Jakarta, Pak Haji. Usianya Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh iya. Usianya 24 tahun. Usia 24 tahun. Waduh, udah tua benar. Pasien saya tuh muda-muda, coba lihat tuh. Aduh, 16 tahun Pak yang pojok tuh. Oh, muda-muda, kamu tua 24. Aduh. Iya, saya mahasiswi semester akhir, Pak Haji. Mahasiswi semester akhir. Kuliah di mana? Di UNES, Universitas Negeri Semarang. UNES Jadi kuliahnya di Semarang. Tinggal di Jakarta. Iya. Usia 24. Aduh, udah ketuaan. Iya, makanya semester tua, Pak Haji. Deh. Nah, makanya saya mau nanya sekaligus juga testimoni juga nanti. Mau nanya dulu, Pak Haji. Ini gimana ya kalau misalnya biar saya skripsinya tuh bisa langsung selesai, langsung sarjana, tapi saya mau ngerjainnya aja tuh kayak susah gitu, Pak Haji. Soalnya sempet disuruh ganti judul juga gitu, Pak Haji. Gampang. Buat Bapak dan Ibu yang punya anak, kalau mau kuliahnya cepat selesai, wajib sedekah pembersih WC 100.000. Jadi kalau anaknya malas atau kita nemuin anaknya rajin tapi dosennya bertingkah, sedekah pembersih WC, minta dulu sama mama kamu, mah minta dong 100.000, nanti kamu sedekah pembersih WC, biar skripsi saya cepat selesai. Udah nanti dosennya luluh sama kamu, nggak ganti-ganti judul. Kok gitu Pak Haji? Udah dipraktekin sama anak saya kan dokter dua-duanya. Dokter tuh susah banget lulusnya. Wow, luar biasa. Belum lagi ujiannya. Saya sedekahin terus tiap hari. Sekarang pasiennya anak saya rame banget. Saya sedekahin terus pembersih WC. Kamu sedekah rajin, sedekah pembersih WC 100.000. Berarti uangnya dari orang tua saya terus saya Nyolong boleh, nyolong. Enggak, maksudnya kalau dari uang Ya dari mama kamu, saya sama sendiri papa kalau kamu. Dari mama kamu, papa kamu. Mama kamu minta, minta dong 100.000. Atau kamu nabung pakai duit kamu. Iya, pakai uang saya sendiri berarti nggak apa-apa, Pak Haji. Nggak apa-apa. Tiap hari gitu. Tiap hari. Enggak, kalau pasti lagi mentok aja. Misalkan kamu mau ketemu dosennya nih, dosennya killer. Sedekah dulu pembersih WC. Biar dosennya mau nerima judul saya. Biar judul saya nggak
ganti judul saya nggak dicoret, sedekah dulu pembersih WC sekali. Nah kalau memang gampang, alhamdulillah terus. Kalau udah mentok, sedekah lagi. Jadi sedekah pembersih WC itu tuh sebagai pelumas, sebagai apa namanya, pelancar, pelicin, wajib. Banyak tamu RDAY yang diterima di Akpol, Akmil, SMA Taruna, itu pada saat tes sedekah pembersih WC. Nah coba. Nah muka lo jauh. Ya ibu yang nyedekahin, jadi anaknya biarin di sana kuliah di Semarang, ibunya di sini di Bogor yang nyedekahin, atau ibunya yang di Jakarta nyedekahin. Jadi ibu mesti ngeluarin duit dulu begini. Ke pembersih WC, Mang, aminin ya Mang, putri saya skripsinya cepat selesai. Aminin Mang. Gak mau ngaminin, ya jangan dikasih. Lu cari pembersih WC yang mau ngaminin. Yang mau kasih dong. Nih, nanti kamu di sana dipermudah. Anak saya juga begitu. Papa, kok pada saat ujian teman-teman aku bisa 1 jam, aku kok cuma 10 menit ya Pak. Nah, ini kan sedekahin sama Papa. Nah sedekahin. Ibu mbaknya, karena nih yang datang mbaknya yang sedekah. Jangan orang tuanya, takutnya orang tuanya nggak nyambung kan. Mbaknya aja yang sedekah. Pasar tradisional, pasar modern, mall, pom bensin, stasiun, terminal, halte. Jangan sekali-kali sedekah ke pembersih WC masjid. Sampai kiamat lama hajatnya lemot. Kenapa? Gak ada terima kasihnya. Tahu sendiri pembersih masjid. Ngarep mulu dia ya kan. Nah jangan dikasih. Bisa? Bisa. Oke. Sama mau testimoni dikit Pak Haji. Boleh testimoni. Meraktek ilmu RD apa coba? Saya kan tahu RDA ini juga dari orang tua saya Pak Haji, dan orang tua saya datang juga ini. Kesini? Iya. Orang tuanya ada? Iya, saya Nah diajak. tadi kan udah saya sindir. Nah, terus waktu itu kan kepala saya pusing Pak Haji. Kepala Terus, kamu pusing? Iya. Terus kata bunda saya dipakein celana dalam di kepalanya gitu. Saya dalam siapa? Saya. Oh iya. Gitu kan. Terus habis itu ternyata sembuh Pak Haji, hilang. Sembuh? Iya. Nah hilang sekarang kamu pakai pusingnya. celana dalam nggak? Pakai. Nah bisa gak dicopot? Nih bapak-bapak lagi pada pusing. Ini pusing semua. Dengan kerendahan hati deh saya mohon, daripada masuk UGD, pinjem dulu bentar. Apalagi celana dalam mahasiswa. Waduh manjur banget. Bukan wangi, habis dipakai sama bapak langsung lo geger otak. Iya, terus Apalagi testimoninya? terus kan itu Pak Haji pakai kata orang tua saya pakai celana dalam sama BH-nya terbalik. Dibalik. Gitu kan. Iya. Kamu udah pakai belum celana dalam dibalik? Udah pernah belum? Udah. Sekarang semenjak- dibalik gak? Iya dibalik. Mana buktinya? BH dibalik juga kan? Iya. Ya. Sekarang Terus- BH-nya dibalik nih. Iya. Coba diintip bentar. Oh iya dibalik. Terus ini Pak Haji kan Ibu sama bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Hah? Bener? Ketawa. Ya. terus kata orang tua saya biar nolak bala gitu kan. Terus juga biar nggak ada musibah, lancar-lancar Iya. gitu. Terus abis itu beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kayaknya deh, adik saya itu naik motor mau berangkat ngampus, jatuh Pak Haji. Terus pas pulang ditanya sama bunda saya, kamu pakai celana dalam kebalik gak gitu? Enggak, lupa gitu. Ya udah makanya kecelakaan gitu. Iya, Pak jadi Haji. kalau bapak dan ibu, ini bukan ini memang manjur banget. Jadi orang dulu menghindari kecelakaan tuh pakai celana dalamnya dibalik. Kalau perempuan BH-nya juga dibalik.
Ada tadi anak mahasiswi Taruna, sekolah SMA Taruna lecet. Alhamdulillah tuh kakinya datang kan, ini kan liburan panjang, datang ke mamahnya. Kakinya lecet. Masih utuh semuanya, kecelakaan. Alhamdulillah tadi saya bilang, kenapa ibu mbak, kan saya manggilnya mbak mamahnya, karena masih muda sepantaran saya. Kenapa nggak dicolek alat kelamin mbaknya, taruh di lukanya biar cepat kering. Nggak taunya, saya tadi Pak Haji, saya colek alat kelamin saya taruh di lukanya, itu langsung kering. Nah jadi buat bapak dan ibu, kalau memang ada cucunya, anaknya jatuh lecet, daripada beli obat betadin, kenapa nggak colek alat kelaminnya ibu aja? Iya colek di situ. Kalau buat bapak gimana? Copot dulu alat kelaminnya. Senjatanya ya. Makanya ada lagunya ya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Lagu daerah Pamarican. Ada lagi? Oh iya, sama itu Pak Haji saya mau nanya, kan kalau ijab naik kuda juga itu Manjur. katanya manjur Pak Haji. Makanya kalau bisa bapak dan ibu kalau memang waktunya senggang, besok pagi ijab naik kuda. Jadi sambil naik kuda ucapin hajatnya apa. Jadi presiden, ucap sambil naik kuda jadi presiden. Iya, saya udah 2 kali kemarin Pak Haji kesini. Udah naik kuda. Nah, kalau nggak belum buru-buru pulang, ijab lagi, ulang lagi, ijab lagi, nggak apa-apa. Tapi kan itu Pak Haji, kan Pak Haji ternyata bikin sayembara yang cair 10 miliar itu. Iya. Nah, saya kan pas mau naik kuda tuh bingung tuh ijabnya apa dulu gitu kan, karena kan yang dipengenin juga pasti nggak cuma satu gitu Pak Haji. Terus habis itu ya Satu aja hajatnya apa? Nah kemarin tuh saya ijabnya cair 5 miliar gitu Pak Haji. Iya. Nah terus berarti ternyata mendingan harusnya 10 miliar sekalian Pak Haji. 10 miliar. Salah gitu. Kan lagi sayembara gitu Pak Haji. Ya. Kalau diubah ijabnya nggak apa-apa Pak Haji nanti. Nggak Saya apa-apa. naik kuda lagi. Ya. 10 miliar. Oke, Mbak, siap. Bu. Ini kan yang cair 100 miliar udah ada. Yang cair 125 miliar udah ada. Yang cair 10 miliar udah ada 2. Yang cair 12 miliar udah ada 1. Nah, coba Ibu praktekin. Ya, siap. Ya. Ya Pak Haji. Maunya saya, ini kan ilmunya RDI gampang banget. Yang terkabul udah banyak. Maksud Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton YouTube belum? Ayo dong. Nah, tadi saya bilang sama staf saya, ajarin bisa gak nih tamunya RDAY, saya bilang gitu. Tapi kan lama Pak, bisa 1 jam ngajarinnya. Tapi rata-rata yang pada privat di bawah, yang 10 juta tuh di bawah, rata-rata pada terkabul semua. Memang sih lama ngobrolnya Pak, 1 jam paling cepat setengah jam. Nah Bapak dan Ibu kan takutnya capek lama. Ah, coba praktekin dulu deh ini yang gampang. Ya bisa? Nah kamu praktekin ya. Ya siap Pak Haji. Oke? Ya. Sip, tepuk tangan dong dari Terima kasih, Pak Semarang. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, sayembara aja yang terkabul sama yang nggak terkabul itu didampingin nggak tuh Pak? Kan Ibu terkabul. Nah, kalau yang nggak terkabul, yang belum terkabul gitu, bisa ikut nggak tuh Pak jadi pendamping? Hati-hati gitu. Oh jadi tumbal aja. Tumbal. Kita kan kurang tumbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Suherman dari Cibitung Bekasi. Ya. Mau minta solusi. Saya punya sekolah biar siswanya banyak sehingga saya bisa buka sekolah lanjutan. Gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, siramin di depan pintu gerbang. Saya juga gitu loh Pak. Saya cebok alat kelamin saya siramin tuh di pintu gerbang. Ini tamunya banyak. Ini kan namanya tamu cebokan. Iya Pak Haji. Siap. Bos, ini gue gak bohong. Iya, Ini Pak. tamunya jauh-jauh bos.
Kemarin kita punya tamu dari ya Amerika ya, 2 ya. Dari Timor Leste. Iya, Pak Haji. Pak Menteri di Timor Leste datang kemari. Dia sedekah 10.000 US dollar. Hajatnya mau jadi presiden Timor Leste. Coba lo bayangin. Udah praktekin, cebok alat kelamin kamu, siramin sambil ngomong. Emang ngomongnya agak jorok tapi manjur. Siap, Pak Haji. Ya. Terus apa lagi? Terima kasih, itu aja, Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama Nama Engkai dari Cibitung, Bekasi. Engkai. Iya. Nggak ada nama lain. Abis Pak. Abis. Nama Engkai. Kalah orang Pamarican. Iya ya. Engkai. Aduh. Ini, Engkai. Pak. Saya mau jual sawah 2 hektar. Hampir Sawahnya siapa? sawah kakak sama empok ini, empok saya. Udah 10 tahun nggak laku-laku. Orang mau paling murah 100.000. Saya kepengennya sih semeter 500.000 gitu Pak. Bisa. Lagi mana, bisa. Pak? Diukur dulu alat kelamin kakaknya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Cebok alat kelaminnya disiram ke sawah. Iya. Laku tanpa dibayar tunai gitu. Cebok alat kelaminnya. Atau dipipisin. Oh dipipisin. Berapa Ya. hari? Tiap hari Tiap apa? hari. Nih Bu Pak, ini agak jorok ya. Kan ada tamu saya ngebel saya. Pak Haji, saya miara ikan koi. Jadi ikannya gede-gede, segede-gede betis, paha gede-gede. Nah ikannya pada mati. Pak Haji doain dong biar ikan saya, kan ikannya ikan kontes kata gitu. Boleh dong Pak Haji kemari ke RDAY dari RDAY ke rumah saya. Saya bilang, buat apa didoain? Doain Pak Haji. Emang saya doain Pak? Boro-boro gue doain Pak. Jadi pada saat saya lihat ikan koinya emang gede-gede banget. Saya bilang sama si pemiliknya, tolong dong gue ambilin air putih, air aqua. Nah akhirnya dia ke belakang. Saya buru-buru kencing. Iya, kolamnya. Selesai saya colek, saya cebok, saya pakai lagi. Nih airnya nih. Nah saya minum, terus saya tuang lagi tuh ke kolam air yang minum. Ini udah sebulan, kata dia nggak ada satupun ikannya katanya yang mati. Doanya Pak Haji manjur. Kapan gue doain? Boro-boro. Kiai bukan, kan gue bukan kiai. Iya bukan, saya kan SD Impres. Gue kencingin. Nah makanya bapak ibu kalau suaminya udah kejet-kejet, tahu kejet-kejet? Sekarat. Colek deh bu alat kelamin ibu, langsung taruh di hidungnya biar dia ambil. Dicolek lagi alat kelamin ibu, taruh di suaminya biar napas. Kalau masuk UGD alhamdulillah. Cebok bu alat kelamin ibu, siram ke sawahnya. Laku tanpa ditawar. Nanti laku. Iya. Tiap hari Pak Haji apa seminggu sekali gitu? Terserah, sekali manjur. Tiap hari lebih manjur lagi. Kalau lebih mau manjur lagi, copot tanam alat kelaminnya. Ada lagi? Udah, makasih Pak Sip, Haji. tepuk tangan dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Pak Kosasi dari Bogor Kota asli. Bogor Kota. Dekat Iya. kita dong tetangga. Betul, di Sentul ya. Ya. Sebelah-sebelah. Ini Pak Haji, saya udah menjalankan sholat taubat itu ya. 18 kali. Iya. Berapa kali? 10 kali, 18 kali, 10 kali. 10. Iya. Kan ini ada 18. Iya 10 kali. 10 hari. Oh, Bukan 10 hari. 10 hari, bukan maaf 10 hari. Ya. Alhamdulillah saya udah juga sedekah WC itu.
jaga 100.000. WC. Iya, itu. Sedekah Jumat barokah udah belum? Alhamdulillah sering, tiap Jumat malah. 1 juta. Enggak, cuma seadanya aja gitu semampunya. Nah, boleh. Semampunya Haji, sama Bos, bayatin. kalau di RDAY itu maksa cair 10 miliar wajib sedekah Jumat barokah 1 juta wajib. Insya Allah kalau ada rezeki. Sedekah subuh jangan bolong. Alhamdulillah ke masjid itu. Nah, sedekah subuh setiap hari itu. Nggak boleh. Sedekahnya harus ke anak yatim kurung. Oh gitu ya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan anak yatim kurung tuh. Oh iya. Ditinggal papa meninggal masih dalam perut ibunya. Oh iya, insya Allah. Cari yang masih kecil-kecil. Insya Allah. Manjur. Terus saya sudah menjalankan kalau apa namanya mandi tengah malam lah, udah inilah memang setiap malam gitu. Mandi jam 00. Iya jam 00. Pakai Iya. pandan 9 lembar. Iya betul, saya sudah laksanakan gitu. Cuman saya mungkin belum ada rezeki ya. Bukan belum, terus. Oh terus ya, insya Allah. Terus lah, terus. Ya cuman saya nih 2 hari ini kena sakit gigi, jadi libur 2 hari. Sakit? Sakit gigi. Oh gampang, Bu obatin Bu. Ada, ini obatnya nih. Dari depan sampai belakang nih pengobatan semua. Colek alat kelaminnya, taruh di gigi. Oh iya. Jadi obat sakit gigi yang paling manjur sedunia, alhamdulillah ada di RDAY obatnya. Apa tuh? Colek alat kelaminnya, tempelin di gigi. Kalau gusi tempelin di gusi, itu langsung sembuh. Kalau nggak percaya, Amin. mana relawan ibu-ibu? Ah tuh ibunya mau tuh jadi relawan tuh. Usianya udah 90 tahun. Colek taruh gigi. Terus Pak Haji, saya belum terkabul lah hajat saya gitu ya. Pengen Ya nggak mungkin lah modal. bos, lo sampai kiamat nggak akan terkabul. Kenapa? Karena lo meraktekin ilmu RDAY berharap. Hampir 100% tamunya RDAY hajatnya nggak akan terkabul. Kenapa? Karena saya sebagai ownernya, pemiliknya RDAY udah bilang jangan berharap. Nah kita suka berharap. Mana ya kok gue udah jalanin. Nggak boleh bos. Oh iya. Jalanin, syukurin, Amin. nikmatin. Kalau bapak Iya. mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Iya. Jangan berharap, jalanin. Ya insya Allah saya jalanin terus. Iya, Belajar soalnya ibadah, kan ya, gini insya Pak. Allah. Udah dipraktekin nama Bu Haji Roni, Pak Haji Roni terkabul. Penghasilannya per hari 600 juta. Anaknya masih umur 19 tahun. Penghasilannya per hari 150 juta. Udah dipraktekin sama Haji Marco. Udah dipraktekin sama Mbak Lisa, sama Mas Abi. Cair 0,5 triliun. Kemarin cair 90 miliar. Nih sekarang mau cair 200 miliar. Udah dipraktekin sama Mbak Nadia, Ratu Pinjol. Pinjolnya berapa? 40. Suaminya 60. Kartu kreditnya Mbak Nadia berapa? 17. Lunas tanpa bayar tanpa nyisi. Jadi Bapak tinggal meraktekin tapi nggak boleh berharap. Iya, insya Allah. Jalanin aja. Itu terus apa yang sudah ke WC itu apa seminggu sekali tiap hari? Oh atau nggak gimana? usah. Itu kalau yang insidentil, yang udah darurat. Oh iya. Nggak usah tiap minggu, jangan. Oh iya. Yang udah darurat aja. Oh, Misalkan alat kelamin Bapak kejepit, itu darurat. Itu harus tuh. Kejepit di pintu, tuh wajib. Kalau nggak kejepit jangan ya. Kapan mau kejepit? Nggak kejepit Pi, udah lama Ji. Udah lama kejepit. Emang istrinya kemana? Kadang-kadang saya punya penyakit gula. Jadi Oh nggak kejepit. ngaceng. Nggak ngaceng. Iya. Ini ada solder. Enggak lah, nanti dicentongin. Ya. Ada ilmu RDA dicentongin. Ya, Keras. Panjang. Ngaceng. Terus langsung ditepok. Pok. Oke? Nah, Haji satu lagi nanya kalau mandi jam nono air hangat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang nggak boleh mandi air panas. Mandi air hangat nggak apa-apa, yang nggak boleh mandi air panas, nggak boleh. Oke. Ya, jangan Oke. mandi air panas ya. Oke. Air hangat. Oh, iya.
Jangan Ya. air panas ya. Ya, ya, ya. Nggak boleh. Udah, terima kasih ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum.